Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di YouTube Masjid Agung Al-Azhar. Tidak lupa puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya Allah kumpulkan kita semua untuk bisa bikin podcast kembali, dan juga tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabi'in, Islam sampai negeri ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas terkait dengan toleransi, jangan sampai kelewatan. Maka dari itu, dari Masjid Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Hari ini kita bersama kembali dengan Ustadz Sobah. Gimana Ustadz? Sehat? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Iya. Insya Allah. Jadi gini Ustadz, kan setiap bulan, setiap tahun tuh kan pasti ada hari perayaan agama lain Ustadz. Iya. Dan pasti isunya adalah toleransi gitu. Kira-kira bagaimana Ustadz arti dari toleransi dalam Islam Ustadz? Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sahabat Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menarik bahasan tentang toleransi ya. Apa sih toleransi itu dalam pandangan Islam? Ya, pada prinsip awal berkaitan dengan toleransi itu adalah bahwa Allah tidak menciptakan manusia ini sama. Allah menciptakan manusia ini dengan berbeda-beda. Masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Masing-masing ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Beragam. Nah, itu prinsip awal daripada adanya toleransi itu. Nah, karena manusia itu diciptakan yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Oleh karenanya, hubungan antara satu dengan yang lain haruslah ada saling mengerti, saling memahami, saling mengerti antara satu dengan yang lain. Nah, upaya untuk saling mengerti itulah toleransi, mentolerir bahwa di sana ada orang yang lebih rendah, di sana ada orang yang berbeda dengan kita. Perbedaan-perbedaan itu tidak harus dipertentangkan. Perbedaan-perbedaan itu tidak kemudian harus dipertentangkan, tetapi justru bisa dipahami bahwa memang ada keragaman. Itu awal dari pemahaman tentang makna daripada toleransi itu. Dan di dalam Islam, ajaran tentang toleransi ini menjadi penting agar seseorang itu tidak menjadi ekstrim, tidak menjadi radikal, tidak menjadi merasa paling benar, bahwa di sana ada orang lain yang berbeda pikirannya, berbeda cara pandangnya, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang toleransi itu. Nah, terkait dengan toleransi agama dalam hal beragama, bahwa Allah menunjukkan bahwa di sana ada agama yang yang diakui, yang dibenarkan oleh innad dina indallahi al-Islam. Itu patokan yang pertama, bahwa dalam pandangan Islam agama yang paling benar adalah Islam. Innad dina indallahi al-Islam, bahwa agama di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, namun demikian bahwa ada manusia, ada orang, ada sekelompok yang belum memahami tentang Islam, belum mau menerima tentang Islam, itu tidak boleh kemudian kita musuhi, tetapi kita jelaskan kebenaran itu, boleh menerima maupun boleh menolaknya. Maka pesan Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan para sahabat untuk berdakwah kepada kemana, ke
ke Yaman. Nah, itu pesan nasihatnya itu adalah agar mengajak, agar berdakwah kepada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau mereka menerima itu, maka kemudian lanjutannya disuruh untuk mereka agar bisa melakukan sholat, menunaikan zakat dan begitu seterusnya. Adapun bagi mereka yang tidak mau menerima, nah ini tidak boleh kemudian dimusuhi atau diperangi. Silahkan untuk meyakini agama yang mereka anut begitu tanpa harus memaksakan. La ikroha fiddin qad tabayyana rusdu. Jadi tidak ada paksaan dalam melaksanakan agama yang jelas, yang benar itu jelas, dan yang tidak benar, yang batil itu juga jelas. Al haramu bayyinun wal halalu bayyinun wa ma bainahuma asyubuhat, dan di antara itu adalah, nah sehingga oleh karenanya bagi yang menerima dakwah itu, maka mereka memeluk agama Islam. Bagi yang tidak, maka kita hargailah perbedaan itu. Nah, ini prinsip awal. Di ayat yang lain umpamanya al-kafirun itu ya ayyuhal kafirun la qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliy. Kamulah akidahmu, bagi kamulah kaitan waliyadin, dan bagi kamilah agama. Nah, itu prinsip utama dalam hal toleransi. Sehingga di dalam tatanan bermasyarakat di masyarakat kita itu ada istilah toleransi internal umat beragama, internal Islam, toleransi antar umat beragama, antar agama-agama yang berbeda-beda. Nah, itu ada tata cara dan aturannya. Ya, baik internal antara kita, di antara umat Islam sendiri ada kelompok-kelompok, makanya bagaimana masing-masing kelompok ini ada toleransi. Bahkan individu-individu antara individu Muslim dengan Muslim yang lain, bagaimana bisa memahami sesama Muslim yang pendapatnya berbeda-beda. Maka di dalam Islam ada namanya al-madahib, ada madhab-madhab itu untuk bisa memahami pola pikir yang satu dengan yang lain. Bahkan antar individu itu, bahkan satu rumah, satu saudara bisa jadi berbeda-beda. Bagaimana antara saudara satu dengan saudara yang lain itu bisa mentolerir antara satu, sehingga tidak terjadi konflik, tidak terjadi musuhan, apalagi peperangan, ya. Apalagi antar umat beragama. Di Indonesia kita tahu, di Indonesia ini ada yang kamu jelaskan tadi, ada berapa agama itu? Ada 6, mungkin 5 atau 6 gitu. Ya, 6 agama. Nah, ini dengan ritual yang berbeda-beda, dengan keyakinan yang berbeda-beda, kita menghargai mereka. Tapi kita umat Islam diwajibkan untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Satu hikmah. Tak boleh maksa. Bil hikmah. Kedua, wal mau'izatul hasanah, dengan cara memberikan nasihat yang benar. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kemudian lawan dia, ya, dialogkan dia dengan cara billati hiya ahsan, dengan cara yang bagus. Tidak boleh memaksakan, apalagi represif, apalagi menyerang, tidak. Ini kewajiban sesama Muslim kepada kelompok yang belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan Islam. Ya, Ustaz. Jadi kan ini yang menarik ini ya, kan bahaya toleransi adalah kita cukup membiarkan kan. Itu udah termasuk toleransi kan, Ustaz. Tapi saya ada kisah menarik, saya pernah nonton di YouTube itu ada seseorang yang dia itu menikahan dan mertuanya ini beda agama lah pokoknya gitu. Menariknya adalah yang mertua ini beda agama sedangkan menantu Islam kan. Nah, menantu ini nganterin mertuanya ke tempat ibadahnya, Ustaz. Iya. Tapi menariknya adalah kan
menantunya justru anaknya dari ibu ini itu yang sering islamin ribuan orang, tapi justru menantunya lah yang islamin ibunya gitu, sama ibu mertuanya gitu. Cuman simpel dia bilang cuma karena dia menganggap bahwa dianterin ke tempat ibadah tuh udah termasuk indah banget, dari dia masuk Islam cuma gara-gara itu. Saya kira gimana Ustaz? Apakah kita seperti itu salah satu keramahan Islam dalam hal bertoleransi ya, bahwa ada anak yang mengantarkan ibunya sehingga ibunya masuk Islam gara-gara ketika ibunya ingin beribadah di tempat sebelum masuk Islam ya, ke tempat ibadahnya, rumah ibadahnya, kemudian diantarkan oleh anak yang Muslim tadi. Nah, dalam pandangan Islam untuk mengantarkan ibu ini bagian dari birrul walidain, bagian dari upaya untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu. Dan dalam hal ini untuk mengantarkan sampai ke tempat rumah ibadah itu diperkenankan. Tetapi yang dibatasi toleransinya adalah pada tahapan mengantarkan sampai di tempat rumah ibadah itu ditolerir, itu diperbolehkan. Tapi kemudian kalaulah ibunya mengajak masuk untuk ikut ritual, jangan ikut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Nah, ini batasan dari toleransi tadi. Bahwa kemudian orang tuamu itu berupaya keras untuk mengajak kamu untuk bermusyrik atau untuk menyekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma. Jangan engkau taati. Tapi alhamdulillah ibu tadi kan tidak sampai mengajak anak ini masuk ke dalam rumah ibadah lalu ibadah bersama-sama, kan tidak. Tapi hanya sebatas mengingat. Nah, toleransinya pada tahap itu. Bahwa toleransi sampai pada tahap ikut bersama-sama ibunya padahal dia Muslim beribadah di tempat rumah ibadah yang bukan rumah ibadah Muslim, bukan masjid gitu. Nah, itu tentu melampaui batas. Itu tidak diperkenankan sampai toleransi yang setingkat itu. Atau punya teman umpamanya kan, punya teman yang berbeda agama. Kita Muslim, teman kita non Muslim. Lalu demi pertemanan, ya kan? Pertemanan. Pada satu ketika ada hari raya agama dia. Lalu agama dia mengadakan ritual tertentu. Lalu kita ikut dalam rangka toleransi. Nah, ini sudah kelewatan. Nah, ini sudah kebablasan. Ya, oleh karenanya jangan sampai setingkat itu. Jangan sampai mengikuti sampai ke tingkat ritual atau ibadah. Karena sebagaimana kita juga nggak melaksanakan untuk sholat ya, Ustaz ya. Iya, kayak sholat ya. Lalu kita ajak semua untuk nggak usah maksakan gitu. Karena beliau belum syahadat, belum Muslim, ya jangan kita ajak masuk ke masjid, jangan kita ajak sholat di dalam masjid ya, belum. Bahwa mereka kemudian saya ikut pengen tahu, ikut ini saya belum Muslim tapi kok senang sekali indah. Ya silakan. Tapi tidak kita memaksakan. Itu kemauan beliau. Dan toleransi kita beragama kepada non-Muslim artinya kita terhadap mereka yang sedang melaksanakan ritual. Jangan diganggu, tidak boleh mengganggu, bahkan merusak atau mengganggu atau tempat ibadah mereka pun tidak dibolehkan. Itulah makna toleransi di dalam Islam. Ada mereka beribadah, kita hargai, kita hormati, kita jaga. Bahkan andai kata ada orang lain yang mencoba mengganggu mereka beribadah, kita cegah, jangan. Ini tidak ajaran di dalam Islam. Ketika ada orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, lalu kita ganggu. Itulah toleransi. Kira-kira ada nggak Ustaz kisah Nabi dalam toleransi beragama gitu, kayak menunjukkan bahwa beliau itu juga menghormati gitu Ustaz? Beberapa kisah umpamanya ketika terjadi hijrah, para sahabat hijrah ke Habasyah, umpamanya hijrah ke Habasyah, di mana di sana pimpinannya pun masih menganut keyakinan mereka, itu maka para sahabat diberitahu penjelasan bagaimana nanti ketika masuk di sana. Tidak boleh memaksakan mereka
bahkan rajanya itu Habasyi itu sendiri yang malah justru menghargai kaum muslimin sehingga mereka masuk Islam. Beliau masuk Islam tanpa memaksakan untuk menunjukkan keislamannya. Nah, ini contoh. Rasulullah umpamanya dalam hal toleransi itu menjaga tempat-tempat ibadah yang mereka lakukan, tidak mengganggu ketika mereka ibadah dalam hal ibadah. Nah, bahwa dalam kaitannya dengan muamalah, ini dalam hal muamalah, maka Rasulullah bermuamalah dengan masyarakat Yahudi, bermuamalah dengan masyarakat Nasrani di Madinah waktu itu, karena di Madinah waktu itu beragam beberapa keyakinan, ada dari kalangan Yahudi, ada Nasrani, dan malah ada Majusi ya di masyarakat itu, dan masing-masing punya tempat-tempat ibadahnya, keyakinan. Dan dalam hal ibadah mereka bahkan pernah terjadi kompromi ya, ingin agar yang kemudian turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun itu, suatu ketika mereka ingin berdialog dengan Rasulullah agar sekali-kalilah Rasulullah Muhammad itu menyembah ke tempat ibadah mereka, nanti kami akan menyembah ini. Nah, maka disebutkan itu lakum dinukum walidin, itu caramu, bagi kalian itu caramu beribadah, agamamu, dan bagi saya cara saya beribadah. Gak usah di mix begitu, gak usah dicampur itu. Jadi toleransi tidak dimaknai sebagai pindah-pindah agama, atau dimaknai sebagai sekali ke sana, sehari ke sana, sehari di sini. Lalu saya ini toleransi. Nah, tidak. Nah, dalam hal muamalah, dalam hal pergaulan, muamalah itu mencakup jual beli, mencakup pertemuan ya, menurut kaitannya dengan kegiatan sosial, saling bantu membantu, yang sifatnya ini umpamanya ada fakir miskin di kalangan mereka yang kita punya, kita santuni. Nah, itu tidak ada larangan dalam hal ini. Dan justru kemudian kita dianjurkan untuk bisa memberikan contoh yang baik bagi mereka. Dan ini Ustaz, saya ingat banget kisahnya Umar itu pernah sebagai khalifah, apa Umar siapa gitu, yang ada daerah mana gitu, orang Yahudi itu rumahnya sempat dirobohin buat dibangun masjid ya Ustaz ya. Terus akhirnya itu gimana sih kisah Ustaz, yang akhirnya pokoknya datang ke Umar ngadu, Umar cuma bikin tulang ditandain, langsung takut kayak gubernur di sana, langsung dibangun lagi rumahnya gitu. Ya, protes seperti itu kemudian direspon oleh khalifah dengan cara dibangunkan kembali, dan tidak benar. Ya, di ayat Al-Quran itu disebutkan tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah mereka. Berarti toleransi itu terkait dengan membiarkan beribadah, terus juga bermuamalah, dan juga secara hukum tuh juga di mata hukum sama saat ya. Iya, di mata hukum sama, kemudian mengakui tidak dimaknai mengakui itu kemudian membenarkan. Ini ada kesalahpahaman terkait dengan toleransi, sehingga mengatakan semua agama itu sama, makanya begitu ya. Jadi sebagai muslim harus meyakini bahwa Islam adalah sebuah kebenaran ya, satu-satunya kebenaran yang difirmankan oleh Allah gitu. Sehingga oleh karenanya toleransi tidak dimaknai kemudian masuk ke bermacam-macam agama itu atau beribadah di berbagai tempat ibadah itu dibenarkan, tidak. Tapi menghargai, menjaga agar orang-orang lain yang punya keyakinan yang berbeda itu selamat, terjaga, tidak terganggu oleh keberadaan kita dalam menjalankan ibadahnya. Begitu pula sebaliknya. Dan oleh karenanya makna toleransi itu tidak hanya kita memberi toleransi kepada mereka, tetapi juga mereka juga harus memberikan toleransi kepada kita ketika kita sedang menyelenggarakan ritual keagamaan kita.
Kita sedang menjalankan Idul Fitri, kita sedang menjalankan Ramadan, kita sedang Idul Adha, kita sedang maka kelompok-kelompok non Muslim juga sebagai timbal balik ya harus juga menghargai atau bertoleran terhadap keberadaan kita yang sedang merayakan itu. Nah, sebegitu pula sebaliknya ketika mereka sedang merayakan hari raya agama mereka, maka kita hendaknya juga menghormati. Berarti dimensi simpel gini Ustaz ya, sama kayak misalnya kita yakin bahwa nggak merokok itu sehat. Ya kan, dan orang ini merokok misalnya, kan nggak tiba-tiba kita ambil rokoknya kita buang semua ke tong sampah, tapi kita ya udah, berarti kita menghargai, kita juga jauh dari dia kan, gitu. Kalau dia tahu kita nggak ngerokok, harusnya juga dia nggak merokok dekat kita gitu, bukan berarti kalau toleransi juga kita ngerokok juga gitu. Kita sama-sama ngerokok gitu. Atau tidak toleran dengan cara memukul dia supaya pergi, mengusir dia juga. Nah, itu juga tidak bijak. Kira-kira ada nggak sih Ustaz, dampaknya kalau kita tuh kita anggap toleransi, tapi ternyata malah melampaui syariat Ustaz. Ada dampaknya nggak sih? Kira-kira atau bagaimana? Itu di dalam ajaran kita disebutkan bahwa di dalam Islam itu kita tidak boleh berlebihan, ya tidak boleh melampaui batas. Ya, ada istilah al-ghulu fiddin, yaitu berperilaku berlebihan dalam hal menjalankan agama. Al-ghulu fiddin. Al-ghulu fiddin. Pada satu kasus tertentu ada kisah seorang sahabat yang kemudian karena ingin agar dia beribadah dengan tekun, dengan khusyuk, tidak terganggu oleh yang lain itu, lalu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin agar saya ini bisa konsentrasi ibadah, khusyuk menghadap Allah. Maka oleh karenanya di hadapan engkau ya Rasulullah, mulai hari ini saya tidak tidur kalau malam hari. Saya akan sholat terus begitu ibadah terus sepanjang malam, setiap malam. Yang kedua mengatakan, saya ya Rasulullah, kalau siang hari saya tidak makan, setiap siang hari saya puasa, saya tidak makan sepanjang hidup saya sampai nanti ini, supaya saya terus-menerus suci bisa. Nah, yang ketiga, mulai hari ini ya Rasulullah, saya tidak menikah, istri saya nikah. Saya membujang selamanya supaya ini, karena keluarga istri itu ganggu ini, nggak bisa konsentrasi dari. Apa jawab Rasulullah? Tidak. Inna li'ainika laka haqqan, bahwa matamu itu punya hak untuk kamu istirahatkan. Wa inna li batnika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya perutmu itu punya hak dari kamu untuk kamu kasih makan, jangan dibiarkan kosong terus. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya pada istrimu itu punya hak untuk kamu menafkahi baditnya. Terus disebutkan saya juga bangun malam, tetapi saya juga tidur. Saya juga puasa, tapi saya juga makan. Saya juga punya istri. Wa man raghiba an sunnati wa laysa minni, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tradisiku, kebiasaan saya ya tidur, ya ya bangun malam, saya ya makan, ya ini saya juga berpasangan, menikah. Siapa yang membenci itu, falaysa minni, itu tidak termasuk dalam golonganku, kata Allah. Nah, ini kembali kepada toleransi itu. Tidak boleh kemudian atas nama toleransi lalu kita itu melakukan hulu. Berlaku berlebihan. Berlaku berlebihan dalam hal kepada orang lain. Kepada sesama muslim, toleransi internal umat beragama umpamanya, lalu menganggap orang lain ini rendah, nggak bisa, maka dia harus mengikuti kayak saya. Padahal setiap orang ini kan
kadar kemampuan dalam menjalankan agama kan berbeda-beda. Ada yang bisa kuat bangun malam setiap malam, tapi ada yang nggak bisa. Maka bangun malam itu tidak diwajibkan, cuma sunnah saja. Ini mesti nolerir kalau di internal umat Islam. Nah, begitu pula eksternal, begitu pula toleransi antar umat beragama. Kita juga tidak lalu boleh memaksakan, lalu melakukan razia. Coba lihat KTP-mu. KTP-mu Islam atau enggak Islam? Ini kawasan Muslim. Enggak boleh kamu tinggal di sini. Ini non Muslim diusir. Ini non Muslim enggak bisa masuk sini. Itu tentu ini berlebihan dengan cara ini, karena alasan dia bukan Islam maka dia tidak boleh berada di tempat kita. Dianggap ini kawasan semuanya Islam. Tidak boleh. Padahal hak sebagai warga negara dia punya untuk bisa tempat tinggal di tempat ini. Ini tentu berlebihan. Berarti toleransi itu bahasa adalah jangan sampai melukai hak ya. Melukai hak dan kewajiban. Hak tubuh, hak Allah gitu ya. Hak semuanya lah pokoknya. Iya. Termasuk hak mereka juga, hak mereka untuk hidup, hak mereka untuk punya keyakinan, hak mereka untuk punya agama, hak mereka untuk punya tempat tinggal, hak mereka untuk punya pekerjaan dan sebagainya. Jangan lalu atas nama toleransi agama mereka kita biarkan atau kita tekan toleransi. Gitu. Nah, Ustadz, ini mungkin terakhir ya. Kira-kira ada Ustadz nasihat atau pesan kepada para jamaah supaya itu toleransi tapi tidak melewat batas dan semangat bagaimanapun tetap menjaga nilai keislaman, Ustadz. Ya, sahabat Al-Azhar yang berbahagia, sebagai seorang Muslim kita diminta oleh Allah udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Dalam hal ini termasuk dalam hal bertoleransi kepada dalam beragama, bertoleransi kepada non-Muslim. Ini juga kita harus hati-hati. Jangan kemudian bertoleransi kepada non-Muslim, lalu akidah kita tergadaikan. Lalu akidah kita hilang atau akidah kita terpinjamkan atau syariat kita tidak kita laksanakan gara-gara toleransi ketika jalan berdua lalu malu untuk tidak ke masjid padahal waktu sudah masuk masjid umpamanya. Ini tentu saja tidak dibenarkan dengan alasan toleransi beragama. Ketika kawan kita yang non muslim tadi masuk restoran ya, mengambil atau memesan menu yang tidak halal gitu, dan ini enak katanya gitu kan, ini coba enak itu lah, nggak apa-apalah dicobain. Atau minuman gitu ya, karena teman yang non muslim tadi minum minuman yang itu haram gitu, yang beralkohol yang haram gitu, lalu demi toleransi nggak enak dia minum, masa saya nggak minum, lalu ikut juga minumnya ini. Nah tentu jangan tergadaikan akidah kita, prinsip kita, syariat kita ya, aturan-aturan di dalam Islam itu harus tetap terjaga. Justru ketika kita menjaga fisil mikafah, menjaga menjalankan syariat Islam dengan baik, dengan ini menunjukkan bahwa identitas kita adalah seorang muslim, mereka justru akan menghargai, mereka justru akan menghormati, dan bahkan banyak di antara mereka yang kemudian tertarik dengan sikap kita sebagai muslim yang punya identitas. Berbeda dengan muslim tapi tidak punya identitas. Terombang-ambing ke sana, terombang-ambing ke sini, terombang-ambing ke sana. Ada orang lari-lari ikut lari-lari, ada orang minum-minum ikut minum-minum, ada orang makan-makan ikut makan-makan, ada orang yang ini. Itu justru nanti kamu katanya muslim, kok muslim begitu? Digituin nanti. Ya, muslim yang tidak punya identitas yang jelas, muslim yang tidak punya.
Punya identitas sebagai Muslim yang benar tidak berarti tidak toleransi, tidak berarti tidak menghormati orang lain. Kita punya identitas sebagai Muslim, tetapi kita menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Keren banget sih. Alhamdulillah. Dan gitu jamaah semua, kita jadi belajar bahwa toleransi itu jangan sampai kita berlebihan. Tetaplah memenuhi hak-hak yang ada, bukan cuma hak tubuh tapi juga hak Allah dan juga hak orang lain. Maka dari itu semoga dengan video YouTube hari ini bisa menjadikan bekal dan juga ilmu yang terbaik. Maka jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share videonya, dan insya Allah menjadi keberkahan dan kebaikan buat kita bersama. Maka dari itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Masjid Al Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.